Hai teman-teman, di sini kami akan menjelaskan materi mengenai counting sort. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Afifah Javantio dan teman saya Muhammad Dandi Pradana. Apa sih counting sort itu? Counting sort merupakan sebuah teknik pengurutan dengan cara menghitung jumlah kemunculan dari setiap data yang berada di dalam array. Counting sort sendiri terbagi menjadi dua, ada ascending, mengurutkan data dari yang terkecil ke terbesar, dan descending, mengurutkan data dari yang terbesar ke terkecil. Dalam hal ini, proses pengurutan tidak ada tahapan pembagian. Oleh karena itu, counting sort dikategorikan ke dalam non-comparison sort atau pengurutan tanpa pembandingan. Di sini kami akan menjelaskan mengenai ascending. Langkah-langkah counting sort ascending. Pertama, mengetahui array dari data yang akan diurutkan. Kedua, menyediakan sebuah tabel C 1-K dengan diinisialisasi dengan 0. 3. Pada akhir proses CI yang berisi banyak elemen dari tabel asal yang berharga I. 4. Tabel asal dibentuk kembali dengan nilai yang ada dengan jumlah sesuai dengan yang ada di C. Sudah mengerti belum? Kalau belum, mari kita lanjut ke contoh. Di sini kita telah memiliki data awal yang disebut dengan tabel A yang berisikan angka 5, 6, 7, 8, 2, 4, 2. Pertama, diketahui N adalah 7. Karena jumlah dari data awal ada 7 angka. Kedua, sediakan tabel array C yang diinisialisasi dengan 0 sebanyak 1-8. Kenapa sampai 8? Karena dari data awal kita ketahui nilai tertinggi adalah angka 8. Di sini kita akan membagi menjadi 3 langkah. Langkah pertama, di sini kita tuliskan data awal. Pertama, pembacaan pertama mendapat elemen A1 diisi dengan 5. Maka C5 di sini kita tambah 1. Kedua, pembacaan kedua elemen A2 diisi dengan 6. Maka C6 di sini kita tambah dengan 1. Ketiga, pembacaan ketiga mendapatkan elemen berisi 7. Maka C7 di sini ditambah dengan 1. Keempat, pembacaan keempat mendapat elemen A4 dengan isi 8. Maka C8 di sini kita tambah dengan 1. Kelima, pembacaan mendapat elemen A5 dengan isi 2. Maka C2 di sini kita tambah dengan 1. Keenam, pembacaan keenam mendapatkan elemen A6 diisi dengan 4. Maka C4 di sini kita tambah dengan 1. Dan yang terakhir, mendapatkan elemen A7 dengan isi 2. Maka C2 di sini ditambah dengan 1. 1 ditambah 1 menjadi 2. Lalu, array C diproses hingga setiap elemen C. CI tidak lagi mempresentasikan jumlah elemen dengan nilai yang sama dengan I. Namun, setiap CI menjadi merepresentasikan jumlah elemen yang berbeda. Array C diproses setiap elemen C. Ini merupakan langkah kedua. Di sini kita akan menjumlahkan tabel C yang telah kita dapat tadi. Pertama, kita akan menjumlahkan C1 ditambah dengan C2. Akan menghasilkan 2. C2 ditambah dengan C3, 2 ditambah 0 sama dengan 2. 2 ditambah 1 sama dengan 3, 3 ditambah 1 sama dengan 4, 4 ditambah 1 sama dengan 5, 5 ditambah 1 sama dengan 6, dan yang terakhir kita akan menjumlahkan C7 dengan C8. 6 ditambah 1 akan menghasilkan 7. Setelah C didapat, dilakukan proses penempatan sesuai dengan posisi yang didapat. Proses ini dilakukan dengan menelusuri kembali A dari
belakang. Kenapa dari belakang? Karena kita mengharapkan hasil pengurutan yang stabil, yang akan sangat penting dalam pengurutan data majemuk. Ini adalah langkah ketiga. Pertama, kita perlu menyediakan tabel B yang tidak berisikan angka satupun. Pertama, elemen A7, kita mulai dari belakang. Elemen A7 adalah 2, maka kita lihat C2 di sini, berisikan 2. Dan kita menuliskan 2 di B2. Dan nilai C2 dikurangi 1. 2. Elemen A6 adalah 4. Mari kita lihat pada C4 dengan isi 3. Maka 4 kita tulis di B3 dengan isi 4. Dan nilai C4 dikurangi 1. 3 dikurangi 1, 2. Yang ketiga, elemen A5 adalah 2. Maka karena C2 adalah 1, kita tulis 2 di B1. Dan C2 dikurangi 1, menghasilkan nilai 0. Keempat, elemen A4 adalah 8. Mari kita lihat kepada C8 yang berisikan 7. Maka B7 di sini kita isikan dengan 8. Dan C8 kita kurangi 1. Tersisa 6. Kelima, elemen A3 adalah 7. Maka karena C7 adalah 6, maka B6 kita isikan dengan 7. Dan C7 kita kurangi 1, menghasilkan nilai 5. Elemen A2 adalah 6. Mari kita lihat kepada C6 dengan isi 5. Maka B5 di sini kita tuliskan 6. Dan C6 kita kurangi 1. Hasilnya 4. Elemen A1 ketujuh. Elemen A1 adalah 5. Di sini 5. Mari kita lihat kepada C5 yang berisikan nilai 4. Maka B4 di sini diisikan dengan 5. Dan C5 kita kurangi dengan 1. Ini adalah hasil dari counting sort ascending, di mana pengurutan dari nilai terkecil ke nilai terbesar. 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8. 8 merupakan nilai terbesar dan 2 merupakan nilai terkecil. Contoh flowchart akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait membuat flowchart dari program counting sort. Yang pertama, kita definisikan dulu, kita deklarasikan integer array A berbentuk integer dengan 15. Ini untuk yang A. Kemudian yang C kita definisikan. Kemudian yang B ini untuk nanti array setelah diurut. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian kita membuat output. Setelah itu kita memberikan inputan n ini untuk membatasi jumlah array. Ini k sama dengan 0 untuk setelah ini akan dijelaskan. Setelah itu ada output. Untuk output setelah itu digunakan fungsi for. Ini fungsi for ini untuk hanya penulisan elemen-elemen pada array. Dan kenapa ini ada k sama dengan ai dan ini ada k sama dengan 0? Nah, di sini untuk memberikan ini jika sebagai pembatas di jumlah array di fungsi c. Gini cara membuatnya. Untuk membuatnya itu seperti ini membuatnya. Nanti kan di c setelah di yang ada di PowerPoint di c itu elemennya 0 semua dan memiliki panjang elemen sepanjang bilangan terbesar. Itu cara membuatnya seperti ini.
algoritma. Kalau di implementasikan ke flowchart seperti ini. Setelah itu ini ada fungsi for dari J sama dengan I1 sampai N. Nah, ini untuk penambahan seperti ini. Penambahan array C11 ini untuk yang kelima. Bentar. Nah, ini penambahan 11. Untuk cara membuatnya seperti itu, memakai fungsi for dari J1 sampai N. Plus 1 nanti akan jadi seperti ini. Hasil akhirnya nah seperti ini. Setelah itu nah kita ada langkah 2 seperti penambahan elemen itu ditambah-tambah seperti ini. Cara membuat misalnya ini kan ditambah yang belakang, array ke I ditambah array ke I-1, jadi seperti ini dan terus menerus tambah array di belakangnya. Tinggal itu seperti ini, membuat asing dan fungsi for agar arraynya selesai. Setelah itu pada tahap akhir itu ada J sama dengan N, itu maksudnya decreasing itu dari belakang, arraynya itu dari belakang kan di langkah 3. Terus gini, elemen A7 adalah 2, maka karena C2 adalah 2, maka ini kan pasti akan membingungkan di belakang sini agar lebih jelas. Nah, seperti menukar ini BCA sama dengan A. Di sini AJ dulu, A64 di atasnya. Nah, A64 nah itu kan, sehingga bentar terlewat karena C4 ini seperti menulis yang ada di kalimat ini menjadi sebuah fungsi seperti ini. Ini yang di bawah, C4 nya dikurangi 1. Setelah ini selesai, nanti akan menjadi seperti ini. Sudah terlihat terurut. Nah, tinggal ditampilkan. Ini kan sekarang jadi array B kan. Nah, ini fungsinya array B. Tinggal ditampilkan, selesai. Untuk penjelasan flowchart selesai. Akan dilanjut ke penjelasan ke bahasa C. Sebelum kita masuk kepada contoh bahasa C, mari kita buktikan flowchart program yang kami buat itu berjalan atau tidak. Masukkan jumlah array. Array yang kami gunakan di sini adalah array yang sudah kami jelaskan tadi di awal, yaitu sebanyak 7. Masukkan elemen yang akan diurutkan. Mari kita masukkan elemen yang akan diurutkan, yaitu 5, 6, 7, 8, 2, 4, 2. Apakah benar? Ya, ternyata program flowchart yang kami buat berjalan. Apakah pada bahasa C akan berjalan juga? Mari kita lihat. Dan contoh bahasa C. Baik, akan dijelaskan untuk yang bahasa C. Pertama sama dengan yang ada di flowchart. Kita hanya mendeklarasikan ulang yang ada di flowchart. Kita deklarasikan ulang. Di flowchart itu ada A, C.
juga sama seperti ini. Min ini decreasing karena ini kan dari dibalik juga sama semua. Jadi outputnya setelah selesai bahasanya kurang lebih seperti ini, dan akan dicoba untuk program bahasa C-nya. Pertama, masukkan array-nya 7, elemennya tadi 5, misal 6, 7, 8, 2, 4. Ya, ternyata benar. Kelebihan counting sort. Kelebihan algoritma counting sort adalah dapat mengurutkan data dengan waktu yang lebih singkat karena tidak membandingkan dengan elemen lainnya. Sedangkan kelemahan counting sort sendiri adalah array yang terlalu banyak. Kesimpulan yang bisa kami berikan adalah program counting sorting menggunakan metode penggunaan array baru untuk pengurutan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih.